Baik, selamat sore kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji, Bapak dosen pembimbing, dan Saudara Roy Francisco. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudara Roy Francisco. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi pada hari ini. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir untuk sidang hari ini yaitu saya, dosen pembimbing pertama Sylvester Denhadi Permana, dosen pembimbing kedua Bapak Budi Arifitama, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Ketut Bayu, dan Dewan Penguji kedua Bapak Ade Saputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya melalui invitation email. Sebelum dimulai, saya persilahkan Saudara Roy Francisco berdoa menurut agama dan kepercayaannya untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik, Saudara Roy Francisco, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji pada invitation email. Saya persilahkan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Kesempatan pertama untuk bertanya kepada Bapak Ketut Bayu Yoga Bintoro. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Andi atas waktu yang diberikan. Roy, ya, Pak Bayu. selamat ya udah sampai di level ini. Sedikit lagi, satu langkah lagi, mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Iya, terima kasih Pak Bayu. Tadi saya sudah lihat videomu, terus juga file yang kamu berikan. Oke, ada beberapa catatan yang dimana tujuannya adalah untuk memperbaiki atau menambahkan sesuatu yang mungkin tidak terlihat karena saat mengerjakan itu kadang kita melupakan sisi-sisi lain yang juga penting gitu ya. Nah, saya kayaknya langsung ke bab 4. Kenapa saya langsung ke bab 4? Karena saya pikir bab 1 sampai 3 mungkin nanti ada beberapa catatan di bab 3 ya. Tapi nanti mungkin saya bolak-balik deh ke bab 3, bab 4 antara itu aja gitu. Karena saya lihat dari urgensinya itu udah dapat gitu ya, urgensi penelitian itu kenapa dilakukan, kemudian data-datanya apa aja itu udah kamu dapatkan. Jadi nanti kita bahas tentang lebih dalam lagi tentang pengujiannya. Oke, jadi tolong dong kamu share screen punya kamu dan tampilkan diagram hasil akhirnya itu loh, yang biru dan merah itu loh. Sebentar Pak. Di pengujian kalau saya nggak salah ya. Iya, di bagian tahap pengujian. Nah, dari situ tuh. Saya izin share screen ya. Silakan. Oke, itu ya. Ya. Itu kan hasil akhir simulasi kan ya? Simulasi yang kamu buat di skripsi ini, benar ya? Pembelajaran data Pak, dari pembelajaran pola data. Pembelajaran pola data. Iya. Oke, itu di situ ada beberapa, ada sudut X dan sudut Y gitu ya. Nah, di sudut X itu apa ya kira-kira itu? Yang sudut X itu jumlah datanya Pak. Kan jumlah data pada data uji sebanyak 34 data Pak. 34 data. Nah, iya. Yang kiri harga tanah per meter persegi gitu ya. Jadi hasil akhirnya nanti adalah prediksi harga tanah per meter persegi gitu, benar kan ya? Sebenarnya kalau untuk hasil utamanya itu hanya berupa variabel aja Pak. Jadi variabel yang mempengaruhi nilai tanah secara signifikan. Jadi kalau untuk hasil prediksinya ini hanya nilai sampingnya saja Pak.
No, saya nggak. Saya sebagai orang awam ini nggak ngerti nih. Anggap saya pembaca awal ya. Eh, statement di mana yang menunjukkan kata-katamu tadi? Ada nggak? Sepertinya sudah saya. Ya, coba. Iya. Sebentar, Pak. Andi dulu ya, sebentar ya, balik lagi ya. Itu iya. memang apa namanya? Yang tadi itu hasil akhirnya itu aja ya? Hasil Udah akhirnya ya ini aja itu gitu ya? jadi kan kalau dilihat dari backgroundnya sebelumnya saya jelaskan kalau memang dari si penilainya itu dari KJPP kan belum memiliki dasar yang tetap, jadi masih berdasarkan si pengetahuannya si penilainya itu, Pak. Jadi masing-masing beda penilai juga beda variabel yang digunakan. Jadi penelitian skripsi saya ini tujuannya untuk menemukan dari sampel data di Kecamatan Jatinegara, siapa tahu bisa dapat menjadi dasar yang dapat digunakan oleh si penilai itu, Pak, dalam memilih penawaran tanah serupa dalam pendekatan pasar yang dilakukan saat penilaian tanah. Begitu, Pak. Oke, baik. Ini kira-kira ada decision-nya nggak di situ? Ada decision-nya nggak? Kalau ada siapa? Misalnya ini tujuannya untuk ketua apa namanya? Lembaganya apa nama tadi? KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. KJPP misalnya gitu. Atau ini untuk pricer-nya gitu misalnya. Ini buat siapa sih sebenarnya? Kalau dari appraiser-nya sendiri kan itu memang merupakan bagian dari KJPP-nya itu, Pak. Oke. Jadi ini ditujukan untuk appraiser. Tapi kalau lebih lanjut, ini kan cuma mengambil lokasi penelitian di satu kecamatan saja, Pak. Tentunya kan kalau beda kecamatan pasti zonasinya pasti berbeda. Kalau di Kecamatan Jatinegara sendiri saya lihat tuh zonasinya lebih banyak di kebanyakan rumah tinggal, Pak. Jadi belum tentu properti yang jenisnya rumah tinggal dan apartemen dan mungkin yang lainnya, Pak, itu harganya pasti berbeda. Makanya saya hanya memfokuskan nilai tanahnya saja, Pak, karena nilai tanahnya itu bersifat tetap. Oh gitu. Jadi sebenarnya memang tidak ada untuk siapanya ya. Iya, Pak. Tidak ada untuk siapanya. Oke. Karena itu merujuk ke gini, misalnya gini. Kalau itu ditujukan untuk kantornya, untuk sebagai pendataan, pendataan misalnya tahunan gitu ya, dari satu kecamatan tadi kamu bilang ya, gitu. Iya, Pak. Nah berarti kan nanti ada mungkin suatu aplikasi atau apa ya perangkat lunak untuk menilai kira-kira tanah aja kan ya? Iya, Tanah tanah itu aja. nilainya seperti apa berdasarkan variabel A, B, C, D, E gitu kan ya. Nah, kira-kira perlu nggak ya ininya si apa namanya validasi dari appraiser untuk atau agar hasil yang kamu terbitkan di sini itu valid, perlu nggak kira-kira? Seharusnya perlu sih, Pak, ya. Tapi kalau dari penelitian yang saya lakukan itu kan berdasarkan pengetahuan data mining gitu ya, Pak, menggunakan metode multiple linear regression. Jadi menurut saya dari pembelajaran pola data ini sudah cukup. Jadi kalau memang ada perlu validasi dari si appraiser-nya itu, berarti penelitian yang dilakukan tuh harus meluas, Pak, karena appraiser tidak melihat dari sini saja. I Gitu, Pak. see. Seperti itu ya. Itu juga makanya kamu bikin aplikasi itu langsung apa sifatnya komputasi banget dan kaku banget gitu ya. Karena maksudnya arah pertanyaan saya tadi adalah gini, kalau kamu kalau membutuhkan validasi dari appraiser-nya, berarti kan nanti ada suatu menu, oke, di mana harus login dulu appraiser-nya di sana, dia boleh dong menilai, karena dibutuhkan juga tuh validasi kenapa bisa muncul sedemikian dari appraiser. Itu misalnya appraiser-nya ada 3 orang gitu misalnya ya. Appraiser satu login dengan akunnya dia, yang kedua dengan loginnya dia,
kemudian nanti dia rata-ratakan atau sebagaimana. Nah, jadinya itu dia kamu bisa gunakan ini mungkin tidak hanya untuk satu kecamatan aja gitu ya. Nah, dan itu saya pikir secara urutan atau apa namanya ya, struktur SOP-nya mungkin pasti ada kayak gituannya ya, ada strukturnya, siapa yang berhak menilai, siapa namanya, mungkin ada izin-izinnya juga, mungkin setiap orang yang dibutuhkan sebagai appraiser seperti apa itu, sehingga aplikasi kamu tuh menyesuaikan itu. Nah, yang terjadi di sini kamu memang mengesampingkan itu semua. Oke, kamu langsung lihat seperti apa nilai tanahnya dan kamu hitung, jadinya justru malah nggak valid menurut saya. Mohon maaf Pak sebelumnya. Ah, Penelitian skripsi saya ini bukan untuk membuat aplikasi yang sejenis itu Pak. Itu memerlukan dasar yang lebih kuat lagi Pak. Jadi kalau menurut saya penelitian skripsi saya yang lakukan ini membuat dasarnya dulu Pak. Jadi kan si penilai dari KJPP ini kan belum memiliki dasar yang kuat, masih berdasarkan si pengetahuannya penilai yang berbeda-beda itu Pak. Jadi untuk menyatukan, menyeragamkan penggunaan variabel itu, makanya dilakukan skripsi saya Pak. Begitu. I see. Nah, kalau saya tanya gini, variabelnya apa tadi? Saya lupa. Luas tanah, terus waktu penawaran, jenis sertifikat, bentuk tanah, lebar jalan, terus tadi ada NJOP, nilai jual objek pajak, dan juga ada dari analisis space syntax, itu hasilnya konektivitas sama integrasi, Pak. Oke, bisa nggak kamu tunjukkan nih, misalnya berapa sih bobotnya misalnya luas tanah terhadap harga total yang dia miliki? Ini bobotnya. Iya. Mohon maaf Pak, kalau untuk bobotnya sendiri itu dilakukan oleh si penilainya sendiri Pak. Itu berdasarkan opininya si penilai. Kita nggak berhak melakukan itu Pak. Berarti kita di sini nggak tahu ya variabel-variabel itu berkontribusi apa atau sebanyak apa bobotnya terhadap data hasil estimasi harga tanah ini kan ya, benar nggak sih? Iya, makanya sebelumnya saya bilang hasil estimasi tanah ini hanya disampingkan saja Pak. Yang saya utamakan itu adalah variabel yang memang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai tanah. Makanya dari hasil variabel tersebut bisa saja digunakan oleh penilai untuk memilih penawaran tanah serupa Pak. Jadi si penilai ini memilih penawaran tanah nih, misalnya dari banyak yang mirip-mirip, jadi yang dilihat itu dari hasil penelitian skripsi saya ini. Hasil penelitiannya kan dari variabel waktu penawaran dan lebar jalan, Pak. Jadi si penilai ini bisa saja ngelihat waktu penawaran dan lebar jalannya aja dari banyaknya variabel, dan mungkin itu bisa digunakan untuk kelanjutannya, Pak. Yang penyesuaian menggunakan bobot persentase. Itu haknya si penilai, bukan dari kami, Pak. Oke, itu satu sisi ya. Ada dimensi lain sebenarnya adalah waktu. Seiring berjalannya waktu itu akan berubah semua kan, benar nggak sih? Iya Pak. Nah, tadi kan dari periode 2009 ya? 2011 hingga 2019. Ini datanya dari periode itu semua ya? Iya betul Pak. Berarti kalau kita mau untuk periode lebih panjang lagi, kita bikin lagi hal yang sama serupa gitu ya, dengan teknik yang sama, dengan cara yang sama seperti itu ya. Nah, yang saya pengen kasih itu apa namanya, tambahkan tuh gini, bisa nggak ya tidak terlalu kaku kayak gini gitu. Misalnya gini, kalau di dalam decision support system ya, kita tahu tuh di rumusnya si variabel A punya bobot berapa terhadap terhadap solusinya. Misalnya, jalan berpengaruh 30% terhadap solusinya 100% ini. Jadi itu namanya preferensi. Nah, dua
koneksi hubungan antar variabel dengan hasil akhir itu bisa dibuat ininya itu yang kamu buat itu plotnya. Nanti kamu mau pakai per tahun kah? Mau misalnya gini, hubungan antara lebar jalan sama harga tanah kan gitu ya. Di tahun 2019 lebaran jalannya sekian, punya bobot seperti apa? Punya pengaruh seperti apa terhadap harga tanah. Misalnya kayak gitu. Ya, terus misalnya gini. NJOP gitu ya, nilai jual objek pajaknya gitu, misalnya bobotnya 15% misalnya. Itu pengaruhnya terhadap si total itu seperti apa, dan kalau per tahun seperti apa trennya kayak gitu. Ya. Nah, korelasi antara setiap variabel dengan semua dengan hasil akhirnya itu nanti digabungkan jadi satu, jadi hasil yang kamu bikin ini nih. Ya, jadi hasil plotmu itu multidimensi. Ngerti nggak? Kalau harganya di satu titik harganya sekian, itu ada tanah itu di titik A misalnya gitu ya. Titik A itu dia punya berapa banyak aksis. Aksis harga, aksis NJOP mungkin ya, aksis jalannya gitu loh. Jadi bentuknya tuh kayak flow, kayak wave gitu. Lihat, tau nggak? Pernah kan lihat Ya, Pak. Ya, yang pernah. kayak wave gitu. Nah, itu kalau kamu klik satu titiknya itu nanti akan muncul ininya dia pecahan-pecahan variabel tadi itu loh. Gitu. Nah, kalau ini itu kamu udah berhasil sebenarnya melihat membuat ini jadi prediksi yang estimasi yang sukses gitu ya. Tapi kalau ini dibuka dari mana ini terjadi, kamu akan kalang kabut. Gitu. Kamu harus bongkar mungkin codingnya kali ya. Ini datanya seperti ini, tapi hubungan antar variabelnya jadi kamu nggak bisa menggambarkan itu. Ya, hubungan antar variabel yang nantinya akan menjadi solusi akhir kamu itu kamu nggak bisa buat ininya plotnya seperti itu. Kebayang nggak? Iya. Iya, kebayang, Pak. Tapi mohon maaf, Pak, sebelumnya yang memang saya lakukan ini hanya hasil akhirnya saja, Pak, yang berupa variabel itu, Pak. Jadi kalau memang menyatakan seberapa besar hubungannya, itu sebelumnya kan dari banyaknya variabel tuh, Pak, dari ada 8 variabel itu, Pak. Iya, terus dari proses-prosesnya di bab 4 itu dari implementasi multiple linear regression kan sudah dilakukan menggunakan seluruh ya Pak, seluruh variabel, yaitu ada 8 dan 1 variabel harga per meter persegi gitu ya Pak. Nah, dari secara bertahap variabel-variabel itu berkurang Pak. Jadi nggak semuanya memiliki pengaruh yang signifikan Pak. Jadi hanya variabel yang memiliki pengaruh signifikan saja yang menjadi hasil dari penelitian skripsi saya, Pak. Jadi untuk tingkat hubungannya itu seberapa besar tidak disertakan, Pak. So, kalau saya pembaca nih awal nih, terus saya lihat hasil kamu kayak gini, apa yang bisa orang awam dapatkan dari hasil membaca itu, membaca grafikmu ini? Bisa dilihat Pak, perbedaan harus nilai ke belakang dulu kan, harus ke belakang lagi kan melihat variabel awalnya segala macam, benar nggak? Sebenarnya sudah saya sertakan di bagian kesimpulan Pak, di bab 5 Pak. Oh, bab 5 kamu yang hasil ini ya. Makanya di kesimpulan saya tidak ada nilai prediksi atau nilai estimasi yang saya sertakan gitu Pak. Hanya berupa variabelnya aja. Bisa nggak variabel itu dibuatkan ininya plotnya juga? Kan itu satu variabel kamu ujikan ke banyak tempat atau tanah, benar nggak? Apa itu boleh nggak seperti itu? Ada korelasi apa? Atau memang nggak boleh kayak gitu? Enggak Pak, yang saya lakukan itu menggunakan multiple linear regression itu keseluruhan variabel jadi satu gitu Pak. Jadi secara bersamaan dilakukan prosesnya. Jadi bukan satu-satu gitu Pak. Makanya saya tidak ada
seberapa besar tingkat hubungan si variabel dengan nilai prediksinya ini. Oke, gitu ya, itu argumentasi kamu ya. Berarti gini, Ya, Pak. berarti walaupun ini skripsimu jadi, kamu udah berhasil menentukan harga atau estimasinya, tapi kalau itu diimplementasikan itu sulit divalidasi. Karena yang tadi ada aspek-aspek, karena gini, karena bikin program kadang-kadang ya itu memang harus sih kayaknya. Kadang kita harus juga mengakomodir juga hal-hal yang di luar teknis pemrogramannya ya. Ada SOP-nya segala macam. Terus siapa yang menggunakannya, apa hak aksesnya dia segala macam gitu. Ya. Jadi kalau di sini kan nggak ada, kamu memang komputasi murni kan gitu ya. Dan itu nggak salah gitu loh. Tapi jika ini yang diimplementasikan sepertinya tidak aplikatif sih menurut saya. Gitu, tidak aplikatif menurut saya dan dia karena mengesampingkan banyak sisi dan hanya merujuk ke menurut pandangan kamu aja. Oke? Karena mungkin kalau beranjak dari aturan-aturan perundang-undangan mungkin kamu bisa lihat tuh apa fungsi dari masing-masing bagian itu dalam menaksir dan sebagainya. Mungkin ada bagian-bagian yang memang tidak bisa dihitung. Ada yang sifatnya kualitatif, tidak bisa dihitung. Ya kan? Iya, itu kan kamu kasih bobot, kalau saya nggak salah tadi saya lihat kasih bobot 5, 4 kayak gitu kan ya. Tapi itu kan, hanya sementara, Pak. Kalau untuk hasil bobot penilaian satu tanah itu haknya si penilai, Pak. Jadi kalau bobotnya itu kan berupa persentase gitu, Pak. Misalnya dilihat dari kan hasilnya waktu penawaran dan juga lebar jalan gitu ya, Pak. Jadi si penilai ini melihat nih misalnya tanah yang mau dinilai misalnya tahun 2015 gitu ya, Pak. Tapi penilai ini menggunakan waktu penawaran ini untuk memilih penawaran tanah yang mirip gitu, Pak, di lingkungan sekitarnya. Misalnya 2016 ada juga yang 2015 juga gitu, Pak. Jadi dia waktunya tuh sama, terus diberi persentase, misalnya bedanya 1%, 2%, baru si penilai ini memberikan nilainya gitu, Pak. Wow, ya, sip, terima kasih argumentasimu gitu. Ya, jadi saya udah bisa menilai sih apa yang kamu kerjakan dan ini juga nggak jelek gitu loh. Ya, kamu bisa. Cuma kamu menyingkirkan banyak hal aja yang harusnya ada di situ. Di mana itu juga bisa menjadi salah satu hal yang dinilai dalam membuat sempurna apa yang kamu kerjakan gitu. Karena kalau kamu riset itu nggak hanya apa yang kamu pikir bagus. Oke, nggak hanya yang kamu pikir, oh bisa kayak gini nih, saya pakai aja deh ini deh. Terus kamu nggak ngeliat tuh, kamu kacamata kuda gitu, nggak ngeliat kiri kanan, kamu lurus, kamu lihat itu yang dan orang lain tuh ngelihat itu. Oke, ini kalau kacamata kuda, si kuda ngeliatnya dia lurus jalannya, tapi ternyata orang yang di kuda lain ngelihat jalannya mundur, miring gitu loh. Iya betul, Pak. Ya kan? Nah itu, jadi ini bagus loh ya, tapi kurang klik gitu loh, kurang aplikatif gitu. Jadi kalau diimplementasikan juga sangat sulit, masih ada banyak lagi pengembangan lain yang harus dilakukan untuk ini. Gitu. Jadi sebenarnya ini ada satu subset sebenarnya atau subset hasil. Oke, dari hasil yang harusnya kamu dapatkan ini. Oke, paham ya? Dan kamu berhasil di satu subset ini. Tapi kalau satu subset ini di-linkkan, kenapa bisa terjadi ini? Kamu akan sulit sekali. Nah, saya selalu ngelihat dari kacamata orang awam. Oke, kalau saya baca ini, bingung saya apa yang kamu kerjakan. Saya yakin kamu membaca itu juga pasti orang lain juga pasti bakalan bingung deh. Bener nggak? Kamu menilai orang lain yang baca nggak sih? Pasti ribet banget nggak sih? Iya, sejauh ini sih yang baca memang agak-agak sulit, tapi memang hingga akhirnya cukup mengerti, Pak.
Iya, oke. Kalau gitu memang apa namanya argumentasi kamu. Nah, jadi itu saya keep udah saya bungkus. Begitu saya udah tahu poinnya. Kamu juga udah punya argumentasi. Nah, sekarang saya mau lihat yang di bab 3. Di bab 3 itu gini sih. Bentar ya, saya lihat punya saya doang deh. Iya. Ini garis besarnya aja ya. Ini garis besarnya saja. Di bab 3 itu bab 3 itu kan metodologi penelitian ya. Iya betul Pak. Nah, itu kan kamu banyak kasih rumus tuh. Iya Pak. Banyak kasih rumus X, Y, ada for untuk apa, N, K, dan sebagainya ya. Kok nggak dimasukkan variabel penelitian kamu? Yang ini ya Pak, yang misalnya X1, X2 seperti itu ya Pak? Saya buka punya saya ya. Saya pakai share screen punya saya deh. Ya. Oke. Sebentar. Nah, ini misalnya ini satu contoh aja nih. Ya, Pak. X kuadrat, Y kuadrat. Y-nya, Y itu apa sih? Y itu sebelumnya sepertinya sudah saya jelaskan, Pak. Itu variabel yang ingin diperkirakan tuh, Pak. Variabel dependent. I see. Itu variabel dependent. Ya. Apa variabel penelitian kamu yang masuk dependent? Tadi yang harga per meter persegi, Pak. Di mana Makanya, tulisannya? kalau di bab 4 udah dilakukan pembagian di sini. X ini. Di sini di nih. situ. Sebentar, Pak. Saya agak lupa. Di mana Y, apa variabel Y, apa gitu loh. Anggaplah ada X. Apa variabel, misalnya X itu independen. Apa variabel kamu yang masuk kategori independen? Oh iya Pak, itu Pak yang pada halaman 34 Pak. Wow, 34 udah di bawahnya dong ya? Iya, itu kan hanya contoh, itu perhitungan menggunakan contohnya saja Pak, sampel. Jadi enggak, iya. Good. Dan itu tidak diperlukan. Oke? Itu hanya dua Pak, dua variabel. Karena kalau memang saya kan menggunakan 8 variabel independen gitu Pak. Kalau mana? Iya, dari seluruh variabel yang saya gunakan tuh ada 8 Pak. Saya jelaskan di halaman 34 Pak. 34. Tadi saya caranya di nomor halaman 32 loh. Oh, 34 Pak. Itu hanya sekarang contoh saja. Bernilai 0, maka variabel independen tidak berpengaruh 34 terhadap variabel. Pak. Iya, oke sih. Ini saya lagi nyari Oh iya. ya. Paragraf pertama itu Pak di bawah tabel tadi. Ya, itu Pak. Y aktual ya estimasi pada yang di bawah tabel Pak, paragraf. Di bawah tabel. Pada yang tadi Pak, di atas pada penelitian ini. Kan di bawah tabel tuh Pak, pada penelitian ini digunakan ya. Itu variabel independennya Pak, harga per meter persegi. Dan variabel rumusnya ada di atas sudah ditulis. Iya Pak, kalau saya tulisnya menggunakan rumusnya itu perhitungannya menggunakan 8 variabel, rumusnya nggak mungkin begitu singkat Pak. Pasti ya. Ini loh Mas, ya. Kalau kamu di bab 3 gak usah lagi pakai contoh-contoh. Kerjain pakai punya kamu. Nomor 1 misalnya kamu setelah dia nomor 1 pengumpulan data ya tadi kamu ya? Iya Pak. Iya, pengumpulan data apa? Udah tahu tuh datanya ini. Variabel ini simbolnya ini. Variabel ini simbolnya ini, sifatnya independen. Langsung kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu, iya. Berarti kalau kayak gitu, saya sama aja melakukan perhitungan manual dong Pak. Karena memang setiap penggunaan 2 variabel saja rumusnya sudah begitu panjang. Jadi kalau memang menggunakan 8 variabel atau seluruh variabel yang saya gunakan, berarti penelitian saya ini tidak menggunakan software apa-apa begitu Pak. Nah, ini ada pengaruhnya nggak sama hasil kamu tadi di bab 4?
Itu untuk melakukan perhitungan saja, Pak. Tapi contohnya itu hanya Ada menunjukkan hasilnya nggak sama bab 4? hasilnya Ada pengaruhnya nggak ini sama bab 4? persamaannya ini, Pak. Persamaan yang Ini, diperoleh. Iya. angka ini dipakai untuk menentukan bab 4 kamu. Untuk menentukan persamaan regresinya. Hasil bab 4 kamu. Hasilnya kan ada persamaan juga, Pak. Hasil persamaan. Tapi Enggak yang loh. utamanya. Gini, dengerin dulu saya. Ini angka-angka ini, itu Ya. kamu hitung sehingga itu jadi plot yang ada di bab 4 nggak? Enggak, Pak. Itu berbeda. Buang. Oh iya, Pak. Itu maksud saya. Oke? Kalau kamu hanya di bab 3 ngasih tahu rumusnya apa, itu malah justru boleh. Tapi kalau kamu ngasih contoh, sorry, itu bukan pada tempatnya. Karena kamu itu mau melakukan metodologi penelitian, kamu mau mengerjakan apa yang mau kamu lakukan. Berarti variabel yang punya kamu, angka-angkanya punya kamu, datanya semua punya kamu. Nggak ada kata orang lain, bahkan mungkin nggak ada yang dirujuk ke siapa. Itu maksud saya. Kalau ini adalah membuat saya bingung tuh. Di bab 3 udah ada seperti ini. Makanya saya tanya, apa ini dipakai ya buat hasil yang tadi gitu loh. Saya merujuk dari orang awam. Kan saya nggak bikin punya kamu ya. Kamu yang bikin, kamu yang ngerti kan ya. Gitu. Jadi kalau orang baca ini sebenarnya variabel apa ya? X itu apa? Y itu apa ya? Y kuadrat X2 kuadrat itu apa ya? Hubungannya sama yang itu apa? Yang bab 4 tadi itu apa? Kan jadinya bingung, rancu semua-muanya. Kalau bab 3 kamu kasih rumusnya, kamu jelasin itu rumusnya. Nggak usah kasih contoh. Iya, Pak. Clear. Tapi variabel udah pakai punya kamu. Nggak ada lagi pakai variabel orang lain. Tahu kan ya? Yang Iya, Pak. tadi tuh luas tanah, lebar jalan, NJOP itu kamu pakai semua, kamu sebutin deh tuh sering-sering di sini. Iya, Pak. Jelas ya? Sehingga nanti itu dimasukkan misalnya di rumus mana ya? Contohnya aja contoh ya. Misalnya di rumus ini nih yang persamaan 3.7 Y ini udah langsung masuk misalnya jalan, ukuran jalan gitu misalnya. Asik kan orang ngelihatnya kan? Misalnya loh ini ya. Misalnya ya. Y ini adalah NJOP. Tulis aja NJOP di sini. Keren banget kan? Berarti kalau ada 8, ditulis 8 gitu, Pak? Ya saya nggak tahu, itu tergantung metode yang kamu ambil. Karena rumusnya juga berbeda, Pak. Lebih kompleks, lebih rumit lagi, Pak, kalau untuk menggunakan 8 variabel. Ya itu adalah yang jadi tanggungan kamu. Kenapa kamu milih itu? Ini adalah untuk menyelamatkan pembaca dari ketersesatan. Ngerti nggak? Karena kalau menurut kamu ini bagus, tapi bagi yang baca, ini apa hubungannya ini bab 3 kayak gini sama hasilnya? Ngerti nggak? Iya, Pak. Gitu maksudnya, bukan ini punya kamu tuh bagus gitu loh, nggak jelek ya. Tapi orang yang baca itu juga perlu diselamatkan, dalam tanda kutip diselamatkan ya, supaya dia ngerti, dia punya ilmunya, dan kamu bisa kontribusi ke orang lain dengan cara dia membaca apa yang kamu tulis. Kalau gini dia juga bingung gitu. Kamu terlihat pinter sih, tapi nggak ada artinya, nggak ada ilmu pengetahuan yang kamu transfer ke orang lain, karena orang lain juga nanti tambah bingung ngebaca apa yang kamu tulis ini. Itu. Ini masuk ke poin penulisan. Oke? Mentransfer ilmunya ke situ. Itu. Ya. Nah, di samping tadi kamu juga udah berhasil bagus tuh membuat satu subset yang satu subset hasilnya itu udah bagus. Mungkin di penelitian berikutnya ada satu subset lagi yang bisa kamu kembangkan lebih lanjut lagi, misalnya biar lebih fleksibel gitu, mungkin pakai ada halaman lain untuk appraiser memberikan masukan kayak gitu misalnya. Itu nanti untuk next risetnya kayak gitu. Sejauh ini apa yang udah kamu lakukan dan udah studi di proposal dan nggak mungkin diubah lagi, dan itu sudah kamu jalankan, berhasil membuat plot, itu udah berhasil namanya.
Iya, gitu Pak. ya. Ya, walaupun tadi banyak hal yang dikesampingkan kiri kanannya gitu. Itu dari saya, Roy Francisco. Jadi punya kamu tuh Iya. udah bagus ya. Jadi yang di bab 3 ini saya bilang lagi, bab 3 ini harus kamu rombak jelas, jangan takut kamu menghapus apa yang ada di sini. Oke? Iya, Pak. Masukkan punya kamu sendiri, konstantanya, variabelnya, datanya, semua hanya ngomongin masalah case-mu saja. Oke, di garis bawahin ya. Iya, Nggak Pak. perlu contoh ya. Nggak Iya, perlu Pak. contoh-contoh angka-angka yang kamu running seperti apa. Karena kamu bukan ujian UAS soalnya. Ujian UAS kamu untuk membuktikan, kamu tulis rumusnya, kamu running pakai angka-angkanya. Kamu sedang tidak melakukan itu sekarang. Pembuktian itu ada di bab 4 sebenarnya yang kamu lakukan. Yang ada di bab 3 ini sebenarnya kan diuraikan di bab 4 sebenarnya. Iya, Di Pak. bab 3 itu cuma untuk rumusnya apa, X itu apa, B itu apa, A itu apa. Kalau perlu A itu mempengaruhi apa, B itu mempengaruhi apa, kayak gitu-gitu yang lebih diperlukan. Dan itulah transfer knowledge kamu terhadap pembaca kamu. Gitu. Itu ditekankan ya. Nanti saya lihat loh di bab 3-nya loh. Iya, Pak. Oke. Ya, gitu dari saya untuk penilaian penulisan dan sebagainya, nanti ada penguji kedua. Ya, Terima kasih, Pak sukses Bayu. Roy. Ya, Iya. no hard feeling ya, kita santai aja ya, Iya, supaya Pak. sama-sama bagus. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Silverster, ke Pak Silverster Dian Handi. Ya nggak apa-apa, masih muda juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketut Bayu Gawintoro. Mohon tadi masukan dari Bapak Ketut Bayu, tolong kamu catat. Iya, Nanti Pak. disampaikan ke saya melalui pesan singkat WhatsApp sebelum saya berikan seluruh dokumen sidangnya ke kamu. Gitu ya. Iya, Pak. Silakan nanti kamu catat semuanya, nanti bisa diperbaiki. Dan saya terima kasih kepada Bapak Ketut Bayu sudah memberikan pertanyaan dan memberikan klarifikasi untuk penelitian dari Saudara Roy Francisco. Baik, saya tiba saatnya kita persilahkan untuk dosen penguji kedua, Bapak Adi Saputra, untuk memberikan pertanyaan atau menguji dari penelitian dari Saudara Roy Francisco. Gitu ya. Terima kasih. Mari Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Handi. Pak Handi. Hmm. Selamat sore, Roy. Apa Sore, Pak kabarnya? Ade. Baik, Pak. Terima kasih sudah bersabar ya. Baru hari ini kita bisa sidang ya. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Oke, jadi tadi seperti Pak Handi sampaikan, memang kami di sini, ya Pak Bayu, saya ya hanya memberi masukan saja ya. Mudah-mudahan ini lebih memperkaya lah ya isi dari skripsi kamu ya, walaupun sudah sebelumnya mendapatkan bimbingan dari Pak Handi dan Pak Budi. Oke, tanpa berlama-lama nih, udah 4:30 ya, biar cepat. Iya, Pak. Jadi sebenarnya saya sudah buat ya sebenarnya tugas saya ini dipermudah sih, karena kamu sepertinya sudah mengetahui pola saya dan ya dosen bimbing kedua ya Pak Budi ya. Jadi jadi hanya 3 catatan saja sih ya. Mungkin kalau misalnya kamu ada buka filenya, itu kamu bisa lihat di halaman 5. Halaman 5. Maksudnya di halaman 5 ya. Nah, halaman 5 itu Iya, Pak. Itu nanti di dalam metode penelitian ya, itu kan nanti ada nomor 4 tuh pengujian. Ya. Nah, itu dipindahin aja ya, next page aja ya, page break ya. Oh, Jadi begitu. jangan Iya, Pak. jangan bergantung sendiri. Soalnya alangkah lebih baiknya dia ada keterangan di bawahnya langsung ke paragrafnya ya. Itu Iya, Pak. kemudian di halaman 65 itu udah dapat? Sudah, Pak? Udah. Itu kan ada gambar 4.19 ya. Gambar 4. Oh iya, itu ada terlihat kan ya garis ini apa?
Ya sebenarnya itu kan bagian dari ini ya. Hasil gambarnya ya, Pak. Itu usahakan dihilangkan aja garisnya. Oh, Ya gitu. boleh ada frame, boleh silakan, nggak masalah. Yang penting jangan ada garis seperti itu, kan kurang ini ya, estetikanya kurang bagus. Ya, nggak bagus. Iya, Pak. Kemudian yang terakhir itu di halaman 86. Itu sama dengan gambar 4.19 tadi. Ya, ini kan di lampiran nih, lampiran 11. Iya, Pak. Itu juga sama. Ya. Gambarnya juga, Pak. Kalau mau ditambahkan frame silakan, tapi itu kamu coba konsultasi aja dengan dosen pembimbing kedua baiknya bagaimana. Ya. Iya, Pak. Itu kalau yang lainnya so far udah bagus ya. Apalagi kan baru juga nih kemarin konsultasi sama saya kan yang dari sampai bab 3 ya. Proposal, Pak. Iya. Proposal kan. Jadi saya lihat sih kamu udah lebih bagus lagi untuk mengamatinya. Ya. Iya, Pak. Jadi singkat saja ya, mudah-mudahan cepat selesai revisi kamu. Segera dikirimkan ke Pak Bayu dulu. Setelah dapat ACC dari Pak Bayu, kan biasa tuh di cover awal ada keterangan ACC, baru dikirimkan ke saya. Jadi jangan dua file yang berbeda ya. Soalnya nanti pas waktu kamu mixingnya takut nanti ada yang tertinggal. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Gitu aja. Demikian ini dari saya. Terima kasih Roy. Saya kembalikan ke Mas Handi. Oke, terima kasih Pak Ade Saputra sudah memberikan revisi, memberikan saran untuk Saudara Roy Francisco. Baik, untuk Saudara Roy Francisco, sebelum saya pindahkan ke waiting room, saya minta Saudara untuk mengirimkan kepada saya ini ya, AK02 ya, atau from ujian sidang tolong dikirimkan ke saya. Paling sudah saya kasih ke grup bimbingan beberapa saat yang lalu. Iya, Pak. Kemarin kalau nggak salah itu tolong diisi lalu dikirimkan ke saya. Nanti saya akan mengirimkan kepada Anda seluruh dokumen sidangnya, gitu ya. Jangan lupa catatan dari penguji, kedua-duanya tolong dikirimkan juga kepada saya. Jadi nantinya akan saya distribusikan seluruh dokumen sidang ini kepada dosen pembimbing pendamping maupun dewan penguji sekaligus sama kaprodinya, gitu ya. Baik, setelah ini saya akan pindahkan Anda ke waiting room terlebih dahulu. Silakan tunggu di sana. Kita akan mengadakan rapat singkat untuk memutuskan Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan tunggu di sana. Sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke ruangan sidang online ini, gitu ya. Ya, baik. Baik, terima kasih. Silakan menunggu. Oke, baik. Saudara Roy Francisco. Sebelum kita mendengarkan hasil putusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Nah, saya persilahkan kepada dosen pembimbing kedua, Bapak Budi Arif Utama, untuk membacakan persyaratannya. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Pertama, apakah Saudara Roy, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Ya, bersedia, Pak. Baik. Kedua, apakah Saudara Roy, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau conference internasional? Bersedia. Apakah Saudara Roy, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah seperti webinar mengenai topik yang telah diangkat dalam skripsi? Bersedia. Keempat, apakah Saudara Roy, jika dinyatakan lulus, sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke dalam media massa elektronik? Ya, bersedia. Kelima, apakah Saudara Roy, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda?
Ya, bersedia. Terima kasih atas jawaban Saudara Roy. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi Arifitama telah menyampaikan persyaratan yang perlu dilakukan oleh Saudara Roy Francisco. Berikutnya kita akan membacakan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing. Saya mohon Saudara Roy Francisco dapat menerima keputusan kami sebagai dosen pembimbing dan penguji setelah sidang hari ini, gitu ya. Ya, baik. Baik. Saudara Roy Francisco, berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Estimasi Nilai Tanah dengan menggunakan analisis space syntax dan multiple linear regression dinyatakan lulus dengan revisi. Dengan nilai akhir 84,5 atau nilai mutu A-. Dengan ini, kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer atau Eskom mulai terhitung pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu maksimum 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing, pendamping, para dewan penguji, dan Saudara Roy Francisco. Sidang saya tutup. Terima kasih dan selamat sore semuanya.